Saya ini soalnya kenal dengan beliau waktu sidang. Iya. Bapak saya nggak kenal. Saya namanya Arman Salubis, Pak. Bukan, saya nanya Bapak Saya jabatan. kasih sosial, politik, dan kebudayaan. Baik. Saya hanya bertanya sama Bapak. Ya. Saya tidak bertanya sama beliau. Saya dengar nih Pak. Saya dengar tuntutan 5 tahun itu diperintah. Dan ada jaksa yang datang ke Habib Bahar bin Smith, kemudian dia minta maaf. Dia nangis ke Habib Bahar. Kemudian dia bilang, saya nuntut karena terpaksa disuruh. Saya nuntut 5 tahun sebenarnya di luar dari hati nurani saya. Karena saya diancam. Dana pensiun saya tidak cair. Kata salah satu jaksa. Bersama santri-santrinya dan mengajarkan ilmunya kepada kita semua. Amin. Hidup Habib Bahar. Hidup Habib Bahar. Siap mati untuk Habib Bahar. Siap bersimpan darah untuk Habib Bahar. Siap binasa untuk Habib Bahar. Angkat tangan semuanya, takbir. Hidup Habib Bahar. Hidup Habib Bahar. Habib Bahar berjuang. Habib Bahar berjuang. Habib Bahar berjuang. Assalamualaikum. Duduk, Pak. Udah, nggak apa-apa, Pak Dokter. Sudah semua ya? Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Kami wakil pimpinan hadir di sini untuk menerima keadaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Untuk itu kami berikan waktu pada Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan, kami akan berikan penjelasan. Terima kasih. Mohon maaf nih, saya mau tanya dulu satu. Anda sebagai perwakilan dari ketua, betul nggak? Apakah Anda bisa menyampaikan hari ini juga apa yang disampaikan oleh umat Islam ini yang ada di sini? Hari ini ada keputusan atau hanya Anda menampung kita, tapi kita perlu waktu lagi? Kita nggak mau perlu waktu. Ya, hari ini juga 1 kali 24 jam kami minta keputusan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Karena ini udah nggak adil, Pak. Ya, keadilan sudah tidak ada. Sementara hakim sudah membebaskan Habib Bahar. Jadi Kejaksaan Tinggi sekarang dipertaruhkan. Bagaimana Anda untuk menjaga marwah daripada hukum di negeri ini sendiri. Jadi saya minta Anda mewakili. Anda tadi sudah sampaikan bahwa saya mewakili ketua. Saya sekarang bertanya kepada Anda,
Apakah Anda mewakili ketua? Bisa Anda sampaikan dan Anda putuskan atau bagaimana? Kami tidak Silakan. keberatan Bapak menjadi wakil di sini, kami tidak keberatan, tapi kami minta apa yang akan kita sampaikan, kita minta jawaban juga. Ya. Jadi jangan sampai kita dipimpongkan Ya, kalau ya. lempar ke atas Ya, sehingga tidak ya, ada jawaban. ya. Saya mau sore hari ini kita mendapatkan satu kejelasan dari Ya. Bapak. Oke. Pertama-tama kenalkan dulu. Baik. Itu Pak. Nama saya Erwin Widihantono. Terima kasih, Pak. Jabatan saya Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum lainnya pada bidang Tindak Pidana Umum Baik. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Saya pun sebagai salah satu tim Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Habib Bahar Smith. Iya. Apa yang barangkali nanti Bapak ingin pertanyakan, saya akan jawab, Pak. Saya akan jawab. Saya ditugaskan oleh pimpinan untuk menerima kehadiran Bapak-Bapak. Terima kasih. Demikian. Mungkin jawaban saya cukup, Pak. Cukup. Silakan, Bapak. Dari Pak Iwan dulu, silakan Pak Iwan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita sudah ketahui berkaitan dengan putusan Habib Bahar ya. Bapak-bapak di sini sudah paham putusannya 6 bulan 15 hari. Betul. Sedang masa penahanan Habib Bahar berakhir pada tanggal 17 kemarin. Betul. Yang jadi pertanyaan kami, sampai hari ini kami belum pernah ditembusi surat penetapan dari pengadilan tinggi. Kami hanya mendapat informasi secara parsial dan itu sifatnya isu, gitu ya Pak. Dan kami juga tidak pernah mendapat penetapan juga dari pengadilan tinggi berkaitan dengan penahanan. Jadi kami datang ke sini pertama sebagai umat Islam nih, kita tabayun. Pertama itu. Ya. Ini ada apa jaksa? Karena sepengetahuan kami hari itu putus hari Selasa dan itu sudah siang menjelang siang. Kok kemudian ada surat penahanan, ada surat penetapan? Kita nggak tahu ini hasil dari mana, bim salah bim atau tidak gitu loh. Aturannya kan 3 hari itu bisa diproses. Atau kita bisa lihat dulu deh nih, saya bawa kuhab nih Pak, di penjelasannya jelas begini Pak. Apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut undang-undang dapat ditahan, maka sejak permintaan banding diajukan ke pengadilan tinggi yang menentukan ditahan atau terdakwa jika penahanan yang dikenakan kepada pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepadanya, ia harus dibebaskan seketika. Loh. Ya. Seketika loh Pak. Ini apa ini? Jadi kita bingung. Anda kan penegak hukum, Ya. ngakunya. Anda penegak hukum, Anda rel sesuai dengan aturan. Ya. Nah, kok aturan sendiri yang kita hargai sebagai kuhab di sini, Dilanggar. Anda langgar. Ya. Begitu loh. Kita jadi bingung. Terus kapan Anda mengajukan banding dan kapan Anda mengajukan permintaan surat penetapannya itu? Gila, bener. Dalam waktu berapa jam itu bisa keluar surat penetapan, bisa keluar surat penahanan. Luar biasa. Luar biasa. Ada apa ini gitu loh? Apa Anda itu pengejawan tahan dari rezim? Ya. Hah? Anda tangan kanan rezim? Ya. Hah? Kenapa? Salahnya Habib Bahar sama Anda apa? Coba. Apa salahnya Habib Bahar? Bapak jawab, coba. Nah, sekarang Bapak kita jawab. butuh jawaban dari Bapak. Bapak Dengan jawab, penjelasan coba. ini Bapak Tanya, jawab. coba. Alasannya seperti apa? Jadi begini, Habib Bahar Smith dihukum berdasarkan putusan pengadilan negeri. Betul. Divonis 6 bulan 15 hari. Ya. Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 kemarin kami menyatakan banding. Kemarin nggak ada perkataan banding, Pak. Kemarin saya Anda pikir-pikir, Anda sendiri yang ngomong. Ya, Bapak Pikir. mohon dulu, Pak. Bukan dipotong, tapi Bapak berbicara yang real. Ini menyaksikan saya lihat kan? Anda pikir-pikir dengan rapi. Saya bukan. Saya berbicara. Saya belum selesai bicara. Oke, Bukan. Saya berani bersumpah di atas Quran. kami hadir masalahnya. Ya, Kami hadir. apabila Oke. Ya, juga. Sebentar. Boleh saya teruskan? Ya, silakan. Lanjutkan. Silakan lanjutkan. Baik. Oke. Baik, saya teruskan. Pada saat persidangan, hakim bertanya kepada penuntut umum, Ya.
kami menyatakan pikir-pikir, Pak. Iya, Ya, betul. betul. Sepakat. Harusnya waktu itu Bapak bilang tadi. Oke, lanjut. Tolong, Pak. Saya menghormati Bapak-Bapak. Oke, baik, kita hargain Bapak. Silakan. Ini Pak, mohon maaf, Kesempatan izin saya ya, izin. Kami mau kita bertemu ini dengan kepala dingin ya. Pak ya, hati yang dingin. Baik. Kalau seperti gini, kapan kita mau selesai? Oke, sorry. Lanjut ya. Oke, Pak ya. Pak ya, kita sama-sama saling menghormati. Jadi begini, pada saat persidangan, sebelum persidangan ditutup, hakim bertanya kepada kami, sikap penuntut umum. Iya, Kami nyatakan pikir-pikir. betul. Betul Pak ya? Sepakat. Betul. Setelah selesai sidang, kami berdiskusi dengan tim. Kami diberi waktu sampai dengan 7 hari Iya. untuk menyatakan sikap. Setelah kami diskusi dengan tim, diperoleh keputusan bahwa kami akan menyatakan banding. Walaupun banding Habib Bahar itu udah harus keluar. Bentar. Biar selesai dulu. Pada hari itu, Karena masanya Habib Bahar udah selesai. kurang lebih sekitar pukul 13.30, salah satu tim kami menyatakan banding di hadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung. Di situ diterbitkanlah akta banding. Karena penuntut umum menyatakan banding, kemudian pengadilan. Maaf, saya potong ya. Kalau Anda bicara, kita ini orang hukum. Anda menyatakan banding jam 13.30. Mana buktinya jam 13.30? Ya. Mana Tolong pernyataan buktikan. bandingnya? Ya. Akta banding tertanggal 16 Agustus. Jamnya jam berapa? Memang itu tidak disebutkan. Ya. Anda banding tuh jam 6 sore, Pak. Kita bicara yang Bapak proses dulu. Tadi Bapak katakan jam 13.30. Sekarang Bapak sudah berubah. 1 poin berarti Bapak salah. Ya, salah. Ya dong. Bapak sudah bohong, Bapak. Fakta aja, Pak. Ini kalau ngomong, Pak, makanya pakai fakta. Di akta banding tidak disebutkan jamnya. Tapi Bapak tadi sebut 13.30 dong. Tim kami menyatakan banding ke hadapan kepaniteraan pukul 13.30 hanya di akta banding yang diterbitkan oleh kepaniteraan pengadilan. Oke. Lanjut. Itu Pak. Sebentar. Yang pasti masih dalam tenggang waktu Iya, jam oke. kerja, Bapak. Itu Pak. Boleh saya lanjutkan? Boleh, silakan. Setelah kami menyatakan banding, pengadilan tentunya akan bersurat atau melaporkan ke pengadilan tinggi. Ya, setahu saya hanya pada hari ini juga, pada tanggal 16 Agustus, tim kami menerima penetapan pengadilan tinggi. Nah, kan gila. Jam berapa nih nomor penetapan? Penetapan pengadilan tinggi Bandung terkait penahanan terhadap yang bersangkutan. Seperti itu Pak. Tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 16 Agustus. Terus kenapa kita nggak diberikan tembusan? Kenapa kita nggak dikasih penetapan? Kewajiban untuk memberikan tembusan itu kan ada Anda selalu pada pengadilan berkelit negeri begitu. Pak. Anda itu selalu berkelit begitu. Tugas Anda aja menghadirkan terdakwa aja kemarin nggak mampu. Begitu loh. Semua ente lempar ke pengacara. Artinya begini Pak ya. Kita menghargai tugas jaksa. Tapi yang rasional. Ya, yang kita bisa Kami terima. sifatnya pasif Pak. Kami menerima penetapan penahanan dari Itu pengadilan Pak harus tinggi. ada prosesnya. Berkas pengiriman berkas. Saya tidak tahu pengiriman terkait ini. proses Pak. Karena hanya menyatakan eksekutor, harusnya bebaskan dulu dong. Tidak kuhap yang bicara toh. Bapak jangan bicara sama Anda sekolah penuntut umum di sarjana hukum mana, Pak? Saya mau tanya. Saya rasa tidak Pernah sekolah. Nggak sekolah berarti Bapak, karena tidak berdasarkan real. Anda berdasarkan pesanan lazim, iya kan? Anda dibayar berapa? Pak, minta maaf Tidak, ya. maaf. Saya boleh ngomong? Silakan Pak. Saya dari tadi. Ya. Kami ini rakyat, Pak. Kami ini awam tentang Umi, tenang dulu. kami rakyat yang awam tentang hukum. Kami juga mengalami kasus-kasus ini yang seperti Habib Bahar juga kami lihat. Syahganda Nainggolan mengalami hal yang sama. Vonis. Ya Allah. Umi sebentar. Ya. Sabar dulu Umi. Sabar. Dan
Andai kata kami janjikan tadi Umi. kami memahami proses banding itu Pak. Kami pengen tahu prosesnya. Yang merusak rasa keadilan kami adalah proses ini seolah-olah ditutup-tutupi. Sebentar Pak, biar Kita selesai. tangan ke surat Pak Iwan, kita jemput Habib Bahar pulang. Sebentar. Jadi gini aja Pak, ini tentang rasa keadilan. Kami dikecewakan rasa keadilan. Dari mulai Umat belum tahu semua Pak. Kalau umat udah tahu habis Bapak loh. Ini udah bakal marah banget. Pak, orang tua tolong dipahami Pak. Rasanya tolong dipahami. Ini ibunya Pak. Tolong dipahami. Saya kan ikut sidang Pak. Saya soal Bapak, ya, Bapak, saya biar selesai dulu Pak ya. Iya, Ya, Umi minta tolong saya nih. Minta tolong. Umi janji sama saya. Iya, minta Sabar dulu. Umi tahan dulu Umi. Ini berbicara tentang rasa keadilan Pak. Iya. Jujur, kami sama kejaksaan sudah dikecewakan rasa keadilan waktu tuntutan. Dengan kesalahan seperti itu dituntut 5 tahun itu sudah cukup kecewa kami Pak. Sudah cukup kecewa rasa keadilan. Bapak bertanggung jawab terhadap rasa keadilan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia semuanya tanpa terkecuali. Kami melihat kasus-kasus seperti Ferdinand, Hutahian. Iya, itu berapa bulan? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Habib Bahar tidak lebih parah dari Ferdinand. Dan sampai vonis kami sudah merasakan euforia. Bahar gak ada salah sama Bapak. Jangan Pak, ingat memati. Dan saksi-saksi yang dibawa semuanya itu Pak sudah merupakan suatu bukti bahwa Habib Bahar tidak bersalah Pak. Jadi Ya. ini tidak rasional sekali. Ini tidak rasional. Ada muatan yang luar biasa ini. Apa? Jadi gini Pak, rasa keadilan kami sudah sangat kecewa. Jadi kami berharap kejaksaan bisa memuaskan rasa keadilan kami. Habib Bahar bukan bandar narkoba kok. Iya. Habib Bahar bukan provokator. Jadi kami berharap surat penangguhan penahanan yang akan kami sampaikan ini, insya Allah bisa diterima. Dan Habib Bahar dari proses awal Pak, nggak pakai dijemput, Iya. nggak pakai dijemput. Beliau orang yang tanggung jawab terhadap apa yang beliau kooperatif, tanggung jawab. Dia datang, dia gentleman. Kami berharap Pak, rasa keadilan ini, silakan proses banding, silakan lakukan prosesnya, terima, tapi terima penangguhan penahanannya. Habib Bahar tidak akan lari kemana-mana Pak. Sebentar. Habib Bahar tidak akan lari dari proses hukum. Nggak akan lari. Kami jadi tebusannya kalau memang dia lari. Siap. Tapi kalau Habib Bahar tidak diterima penangguhan penahanannya, demi Allah Pak, kami kecewa. Kami akan Dan kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami nggak tahu. Karena jujur aja, maaf Pak, ini tentang rasa. Bapak mungkin nggak merasakan apa yang kami rasa. Tapi demi Allah Pak, saya dari Jakarta, dari mana, datang ke sini nggak pakai apa-apa Pak, cuma demi memuaskan rasa keadilan. Dan Bapak adalah orang yang bertanggung jawab dunia akhirat terhadap rasa keadilan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dan kami termasuk rakyat Indonesia. Dan saya yakin Bapak tahu apa yang ada di dalam hati Bapak. Bapak tahu persis. Jadi Jangan tolong. bohongin hati Bapak. Tolong, Itu yang kita ini minta. satu-satunya jalan keluar adalah tetap proses banding. Kami Silakan. terima. Ya. Kami Habib terima. Bahar biar kita- Tapi penangguhan penahanan Habib Bahar Itu dulu Pak. diterima. Karena kalau tidak diterima, wallahu alam apa yang terjadi. Kami siap untuk menjadi taruhannya. Kalau Habib Bahar kemana-mana, kami siap untuk bertanggung jawab. Bahwa nanti apabila dipanggil ulang, akan datang kembali. Enggak, Habib Bahar tidak. Habib Bahar tidak bakal lari. Pak, nggak pernah mengacut. Saya Pak, Ya, saya belum silakan. bicara dari tadi. Ini yang lain harus bicara dulu. Saya Chef Saripudin Pak. Ya. Saya dari Bandung. Saya lahir di sini. Saya sohibul wilayah. Kami mengharapkan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini dapat menjadi media terwujudnya rasa keadilan masyarakat Jawa Barat. Habib Bahar itu orang Bogor Pak. Jadi perasaan kami terusik. Bapak belum tentu orang Jawa Barat, tapi kami terima. Kalaupun orang Jawa Barat harus mencerminkan daripada masyarakat Jawa Barat filosofinya yang menjunjung keadilan. Begini Pak, saya ingin sampaikan kepada Bapak. Pertama, Bapak menggunakan hati nurani Bapak. Tidak logis tuntutan terhadap Habib Bahar itu 5 tahun. Orang yang punya akal sehat dan hati nurani siapapun, bahwa itu tidak logis Pak. Bapak gak perlu jawab karena hati Bapak sudah menjawab. Fatwa hati Bapak itulah suara. Yang kedua, ketika Bapak bayangkan sekarang ini hakim, Bapak harus perhatikan hakim Pak, tuntutan 5 tahun dengan hakim memvonis 6 bulan 15 hari. Ini sangat jomplang. Ini menunjukkan apa yang dikira oleh Bapak itu tidak rasional. Nah, lalu kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan Pak, tadi disampaikan oleh Pak Ikhwan tadi.
Kalau misalkan kejaksaan itu memang mau melakukan proses peradilan ini dengan prinsip-prinsip keadilan, tidak ada petak umpet dan disampaikan secara transparan. Pada waktu di proses pengadilan Bapak tidak terbuka. Kemudian tadi prosesnya saya lihat juga Pak, ini masa jaksa yang sekolah hukum, lembaga penegak hukum seperti Bapak ini menyampaikan humor-humor yang tidak berkelas, Pak. Bapak ngomong apa kami kecewa, Pak. Karena Bapak tidak mencerminkan apa yang ada di hati Bapak. Saya di sini tidak berbicara penangguhan, Pak. Saya minta Habib Bahar keluar. Allahu Akbar. Bapak, saya minta untuk tidak banding. Kalau banding Bapak harus mengalah. Karena begini, Pak. Rakyat itu tahu, Pak. Rakyat itu sudah mulai dengan rasa banding. Kalau saya terus terang sebagai rakyat, kecewa. Kenapa kecewa? Kok kenapa tidak melihat dari sisi fakta-fakta persidangan? Saya beberapa kali hadir di persidangan. Ini bagaimana? Ini kualitas JPU yang memberikan tuntutan kepada Habib Bahar itu sangat mengecewakan. Dipaksakan. Seharusnya kalaupun mau nuntut ya 6 bulan atau 1 tahun, ini 5 tahun irasional, tidak logis, Pak. Oleh karena itu saya di sini saya tidak berbicara penangguhan. Habib Bahar cabut perkaranya, kemudian jaksa kalau sudah banding mengalah, kalau bisa tidak banding itu lebih baik. Kalau misalkan Bapak paksakan, ya kami juga akan berbuat sebagaimana apa yang bisa kita lakukan. Karena Bapak akan mengecewakan sebagai penegak hukum. Betul. Betul. Sepakat kita. Kita akan demo terus. Iya. Ya, Pak. Terus satu pertanyaan saya sebenarnya, Pak ya. Bapak siapa, Pak? Maaf, Pak. Saya ini soalnya kenal dengan beliau waktu sidang. Bapak saya nggak kenal. Saya namanya Arman Salubis, Pak. Bukan, saya nanya Bapak Saya jabatan. kasih sosial, politik, dan kebudayaan. Baik. Saya hanya bertanya sama Bapak. Ya. Saya tidak bertanya sama beliau. Saya dengar nih, Pak. Saya dengar tuntutan 5 tahun itu diperintah. Dan ada jaksa yang datang ke Habib Bahar bin Smith, kemudian dia minta maaf. Dia minta maaf, dia nangis ke Habib Bahar. Kemudian dia bilang, saya nuntut karena terpaksa disuruh nuntut. Saya nuntut 5 tahun sebenarnya di luar dari hati nurani saya. Karena saya diancam. Dana pensiun saya tidak cair. Kata salah satu jaksa ini, Pak. Ya, saya makanya nggak bicara sama beliau. Saya bicara sama Pak. Tolong Pak nanti diinvestigasi. Dari sekian jaksa yang hadir itu, ada salah satunya yang mengadu seperti itu. Coba Bapak bayangkan. Dia bilang 1 tahun ya, Bang ya? Harusnya. Mereka itu pengen nuntutnya 1 tahun, tapi tiba-tiba ada perintah harus nuntut 5 tahun. Mereka nangis, Pak. Jelaskan, Pak. Sekarang jelaskan kepada kami, Pak. Siapa itu? Intervensinya luar biasa. Jadi tekanannya luar biasa nih, Pak. Tekanannya luar biasa. Jadi kalau nggak rejim bermain di sini ya sudah. Mengatakan ini adalah tekanan rejim. Benar itu. Luar biasa, Pak. Harusnya Coba kembali kepada Anda hati sebagai nurani penegak Bapak. hukum bisa membuktikan Nah, sekarang, hukum Pak, ya. yang benar-benar hukum yang Beb, sudah, Beb. ditegakkan. Sekarang begini yang jadi pandangan saya. Itu saya bisa menunjukkan buktinya dan itu siapapun saya bisa ngasih tahu siapa orangnya. Ya. Ini fakta. Kita bicara nurani semua yang hadir di sini. Dengar semua ya. Ada Ya, jaksa siap. satu datang ke tempat Habib Bahar minta maaf. Ya. Ini media nih. Ketuanya Sampai- itu. Ya, jangan ngomong. Ya. Dia ditekan. Dia diperintah untuk nuntut 5 tahun. Karena kalau dia tidak nuntut 5 tahun, dana pensiunnya akan dicabut. Itu Pak ya. Yang kedua, buat saya artinya ada apa ini kejaksaan? Kenapa harus begini? Begitu loh. Kenapa harus ditutup-tutupi? Yang kedua, Pak, tadi yang saya sampaikan. Pada saat vonis itu sebenarnya sudah tidak ada ruang untuk mengajukan banding. Harusnya Habib Bahar bebas dulu. Silahkan Bapak mau banding-banding walaupun ada ruang ya di KUHP mencabut bandingnya, ada ruang ya, ada pasalnya. Tapi saya nggak minta, Pak. Saya nggak minta di sini untuk mencabut itu. Saya tahu jaksa juga lempar bola. Maaf nih, media nih harus tahu. Jaksa ini lempar bola, jahat, licik. Ya. Dia lempar ke kejaksaan, ke pengadilan tinggi supaya urusannya nanti kita ke pengadilan tinggi. Kita nggak mau tertipu. Ini kerjaan kejaksaan. Pelajaran Jaksa kan dari- harus bertanggung jawab terhadap hukum ini. Begitu loh, jangan lempar badan ke pengadilan tinggi. Begitu loh. Itulah ada 3 poin, Pak, yang bisa menjadi catatan Bapak untuk sampaikan ke kepala Bapak. Ya. Entah mungkin itu atas perintah kepala, wallahu alam bisa, saya nggak bisa nyampein.
Tapi ini luar biasa Pak. Ada satu jaksa nangis datang minta seperti itu. Dan minta maaf saya potong Pak Iwan. Semestinya Ferdi Sambo itu buat contoh, buat pelajaran. Iya, selesai dulu. Iya. Sebentar dulu nih. Jangan sampai kami membongkar data-data Kejaksaan Tinggi, Pak. Malu lagi kalian. Kami juga punya media. Dan ini bisa kami angkat. Dan kami, Pak, demi keadilan hukum, demi rakyat Indonesia, kami sudah bosan dengan tanda kutip mafia-mafia hukum. Kami tahu itu ada di aparat kepolisian, kami tahu itu ada di aparat kejaksaan. Betul. Lebih baik, Pak, puaskan rasa keadilan rakyat, jadi rakyat nggak menuntut. Karena kalau hukum sudah hukum jalanan, hukum rakyat, bahaya buat semuanya. Dan kita nggak mau Indonesia menjadi 77 tahun Indonesia merdeka, masih ada oknum-oknum begini. Kapan kita mau bersih? Kapan rakyat Indonesia bisa mendapatkan rasa keadilan? Tegakkan hukum seadil-adilnya, Pak. Jangan tegakkan hukum karena ada pesanan. Dan kami ada bukti-buktinya semua. Ini kami angkat. Akhirnya, Pak, rakyat nggak percaya lagi sama aparat penegak hukum. Minta maaf saudara-saudara kami di kepolisian, kesian. Gara-gara kasus Sambo, semua mereka diteriakin Sambo. Jangan cuma simbol aja Pak, itu seakan-akan simbol timbangan yang selalu imbang, tapi tidak ada keseimbangannya. Bohong itu simbolnya. Jadi tolong Pak, tolong puaskan rasa keadilan kami, supaya kami juga tenang. Di luar masih banyak umat. Di luar daerah juga siap datang. Daripada Bandung menjadi daerah yang tidak kondusif hanya gara-gara kelakuan oknum jaksa, lebih baik penuhi tuntutan kami, dan kami sesuai konstitusi. Kami bukan orang yang melanggar hukum. Kami tahu hukum. Kami belajar hukum, Pak. Sampai hari ini kami selalu mematuhi hukum. Tolong Pak Jaksa, pikirkan tentang keadaan masyarakat luas. Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena aparat penegak hukum. Jangan sampai kami bongkar masalah kejaksaan. Terima kasih, Pak. Apakah Habib Bahar sekarang akan dikeluarkan? Saya jawab. Saya tahu. Posisi kami selaku jaksa penuntut umum adalah melaksanakan penetapan hakim. Memang betul, yuridisnya begitu Bapak. Penetapan hakim. Yuridis itu lu baca tadi itu penjelasan. Lu baca seketika putusan itu seketika habis. Lu baca dong. Masa kuhap lu nggak baca? Itu namanya akal-akalan hukum, Pak. Namanya sama. Cepat kilat lu bikin itu. Banding penetapan jam 8 lu baru. Jam 8 malam itu udah bukan waktunya jam kerja. Boleh bicara enggak, Pak? Boleh silahkan. Tapi Anda itu Pak bicaranya harus dengan big data. Betul. Big data. Mana datamu? Mana? Anda ngomong 13.2.30. Mana datamu? Ini penetapan hakim mana datamu? posisi sekarang adalah kami melaksanakan penetapan hakim pengadilan tinggi terkait masalah penahanan. Kewenangan untuk melakukan penahanan ada di pengadilan tinggi. Kami selaku penuntut umum, jaksa, adalah melaksanakan. Itu tadi saya udah bilang. Anda Lempar bola. Memang seperti itu. Iya, jadi prinsipnya ini gimana Pak? Sekarang kita mengkerucut aja. Bapak mau mengajukan tadi permohonan, kami tidak berwenang saat ini dalam tahapan kami. Kita dilempar ke kejaksaan. Mereka melempar ke kejaksaan. Iya, ke kejaksaan tinggi. Bapak tadi mendengar apa yang kami sampaikan. Iya. Saya mau tanya ke Bapak. Bapak mau minta maaf nggak? Ini rezim mau jatuh nih. Saya tanya, Bapak minta maaf. Bapak merasa salah nggak? Saya tanya ke Bapak. Hati nurani juga bicara, Saya tanya Bapak. Bapak merasa salah masa benar? Saya Bapak minta maaf, saya mau tahu aja. Minta maaf untuk Bapak. Karena Bapak sebagai kejaksaan telah melakukan kekeliruan. Telah merekayasa. Tadi terang benerang di pengadilan. Enggak Pak, enggak saya. Oh ya sudah kalau nggak merekayasa biarin keluarganya biar habis nanti. Saya Pak. Iya, doanya aja kita doain. Saya ingin menegaskan Bapak. Bapak agamanya apa? Saya kasihan sama Bapak. Bapak agamanya Islam. Ya ibadi wa firman Allah, wahai hambaku. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyampaikan, ini sesungguhnya aku haram tu telah mengharamkan al-zulma, kezaliman. Allah sendiri telah menyatakan dirinya mengharamkan berbuat zalim ala nafsi atas dirinya. Kemudian memerintahkan kepada segenap manusia untuk tidak berlaku zalim. Saya ingin sampaikan Allah saja yang maha kuasa. Bapak Muslim, Allah yang maha kuasa itu Pak mengharamkan atas dirinya untuk berbuat zalim. Bapak jangan zalim Pak.
Kalau Bapak zolim, Allah yang akan menyaksikan. Amin. Amin ya Allah. Hadis Pak. Amin ya Allah. Kabul. Hadis. Kabul Erwin. Kabul. Insyaallah kabul ya Allah. Belum terlambat. Di hari Jumat Pak, Sayyidul Ayam Pak. Jangan kecewakan kami. Di hari Jumat saya jangan sampai menyesal Pak. Ada barangnya tinggi. Pak, jangan. Gini Pak. Jadi begini Pak, Saya juga bisa banding Pak. mohon pemahaman dari Bapak. Iya. Kami melaksanakan penetapan hakim. Iya. Itu Pak. Baik Pak. Penetapan itu berbunyi adalah melakukan penahanan Iya. terhadap Habib Bahar Smith. Iya. Mulai dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 14 September. Iya. Artinya kewenangan untuk melakukan penahanan itu bukan ada pada kami. Oke. Kami hanya melaksanakan. Oke. saja. Seperti itu Pak. Itu Baik. yang kami Saya mau nanya, mohon Pak. dipahami. Iya, saya mau paham Pak. Saya mau belajar paham ini. Saya mau belajar paham. Saya dari tadi nggak pengen motong. Ya, tapi apa kata kuhab tadi itu salah dari kuhabnya itu Pak? Dibebaskan seketika. Yang tadi yang dibaca Iya, sama Pak. yang dibaca. Saya mau nanya itu dulu. Apakah kuhabnya yang salah? dibaca tadi atau salah. kalian yang salah? Artinya begini Pak, kami sudah menyatakan banding. Kita ketika menyatakan banding Bapak, kami menerima penetapan. Iya. Penetapan Saya nggak itu- nanya itu Pak. Saya nanya. Artinya Kan ada- keadaan sebentar Pak. Keadaan Nabi Bahar sama kuhab itu berbeda. Iya kan? Itu kuhab mengatakan seketika. Loh, sebentar Pak. Ini kita berbicara kan ada filternya kita nih Pak. Iya. Ada dasarnya ini Pak. Sebentar, saya nggak berbicara atas nafsu saya aja. Saya tahu saya itu tidak. Ada dasarnya, ada aturannya. Kuhab mengatakan seketika, tapi yang dialami Habib Bahar tidak seketika. Berarti ada yang salah. Yang salah kuhabnya atau yang menetapkan? Itu aja saya mau tanya. Masa itu juga, hari itu juga di Bahar udah bebas. Sabar. Artinya jaksa Jaksa sebagai Hari eksekutor Pak. Saya nggak nanya Jaksa itu. sebagai eksekutor. Ini loh KUHP ini Sebentar. Yang penjelasan kuhab aja nggak ngerti. Penjelasan kuhab aja nggak bisa baca loh. Jawab dulu apa yang saya tanya. Oh, tenang lu. Tenang, sebentar. Kita dari awal baik-baik Pak. Sabar. Bapak Erwin hebat Erwin. sebentar. Iya, sebentar. Bapak Tahu dari dia. Iya. Allah yang akan mengeksekutor keluarganya. Kapan kita diskusinya? Allah nggak diem. Sebentar. Allah nggak diem. Bapak tolong jawab aja. Saya nggak nanya Bapak itu tugasnya apa. Yang salah siapa Pak? Kuhab atau pelaksananya? Masa tahanannya udah habis kok. Enggak, itu dulu. Ya, tolong dijawab. Ya, tolong jawab. Udah hakim itu bisa langsung udah harus keluar. Saya itu kami tahu Pak Erwin melaksanakan penetapan Bapak sebagai eksekutor. Lepaskan dulu di situ. Bebaskan dulu. Sebentar, Bapak ini orang berpendidikan. Saya kami enggak Pak. melaksanakan penetapan hakim tertanggal 16 Agustus. Oke, sebentar. Jangan lu kecil. Sebentar ya. Semua jadi saksi ya. Semua jadi saksi. Gua nanya, yang salah kuhab atau pelaksananya? Pelaksananya. Dia menjawab dengan begitu. Pelaksananya. Pelaksananya itu salah. Tolong yang itu dijelaskan pertanyaan Bapak Aldo. Nggak bisa jawab dia. Itu jawaban. Minta maaf Pak. Saya nggak Jawaban Bapak sekolah. tidak menyentuh sama sekali. Pak. Sebentar. Jawaban itu dijawab dulu Iya. mestinya. Iya, saya- Tahu apa yang salah. Kami atau tahu apa yang jaksa salah. sebagai Iya, pelaksana jadi gini Pak, penetapan. gini Pak. Saya ini nggak sekolah Pak, tapi nggak bodoh. Pertanyaan saya simpel. Bapak jawab kemana-mana. Yang salah kuhabnya atau proses persidangan? Sampai dia tanda tangan. Kita dialog sama orang Yang bodoh, ya, yang bodoh. Ya. Kita capek. Udah, sekarang gini aja. 238 penjelasannya tolong jelasin secara hukum. Berarti ada izin hukum. Ada secara hukum. Artinya keputusan ini tetap berjalan seperti ini. Begitu ngapain? Dengan segala cara kita nggak bisa. Orang bodoh dia ada ngomong. Nggak bisa, iya. Eksekutor. Pak ini mudah Pak. Tekanan Pak Erwin. Jadi buat sama lagi lah kita. Kita bebasin aja Pak. Tugas ya bebasin aja dulu. Nanti banding belakangan. Kami tahu Bapak sebagai pelaksana penetapan tahu Pak. Anak pikir jaksa penuntut umum itu pintar, ternyata bodoh. Yang merusak hukum tatanan di negara ini. Bapak. Tanda tangan.
Masyarakat harus keluar dulu. Iya. Jawabannya mungkin Ya, tidak bisa. apa-apa, Nanti boleh tidak. banding, nggak Sekarang apa-apa. intinya bebas seperti apa? 1 kali 24 jam seperti apa? Bapak kasih jawaban pada kami. Apa yang Bapak harus lakukan? Kami nunggu. Kalau memang Habib Bahar keluar, kita akan jemput. Kalau enggak, ya kita selesai. Jadi pada kita muter kemana-mana. Bapak maunya apa? Ini kita muter Ya sebentar, mau disampaikan. Baik dari awal, Pak. Jangan sampai jadi nggak baik. Iya, tolong satu-satu. Bebasin dulu, Pak. Iya, kalau mau ini Gini, banding, nggak Bapak, apa-apa, Pak. Bapak Silakan dilihat. dulu Habibnya. Ba- Hukumnya begitu, kita juga tahu kok. Bapak dilihat sama media semuanya. Bapak-bapak Oh, aparat media. Ya Allah Akbar. Ya, aparat kepolisian Bapak jadi saksi ya Pak. Bapak di tengah-tengah ini. Kami rakyat dan ini kejaksaan. Bapak sekali lagi saya tanya Pak. Yang salah prosesnya atau kuhapnya? Itu pertanyaannya. Saya nggak nanya Bapak pelaksana penetapan. Yang salah kuhapnya atau prosesnya. Jadi kami bisa tahu kemana kami menuntut nantinya. Apa yang sudah kami lakukan itu benar undang-undang. Saya sudah salah undang-undangnya. Bahul ente. Udah. Ente sekolah lagi, sekolahnya di bawah pohon jambu ente. Hati-hati ente dilarang sama Allah dan keluarga anak SBT. Mana mukanya? Jaksa sekolah dong. Gak sekolah jaksanya. Jaksa begitu diangkat. Bodoh.